Pada zaman dahulu, sekitar pertengahan abad ke-15, angin laut membawa aroma asin bercampur kemenyan saat Ki Mandaraka, saudagar besar dari negeri timur, menjejakkan kakinya di pelabuhan tua Banyuwangi. Wajahnya teduh namun penuh misteri, jubah sutra hitam membalut tubuhnya, dan cincin berlian darah berkilau di jarinya. Kapalnya bukan kapal biasa, di tiap tiangnya tergantung jimat, kepala kambing hitam, dan kain merah basah darah. Orang-orang yang menyambutnya tak tahu, di balik hartanya yang melimpah, ada tumbal nyawa manusia yang terus ditagih oleh makhluk gaib penghuni Alas Purwo, tempat ia bersumpah dan bersekutu. Desa-desa di sekitar Alas Purwo mulai dihantui kejadian aneh. Mayat anak-anak hilang tanpa jejak, hanya menyisakan bekas tapak besar seperti kuku binatang raksasa. Pada malam-malam tertentu, terdengar dentingan emas dari dalam hutan, diiringi lolongan anjing dan suara ringkikan kuda tanpa kepala. Beberapa warga yang mencoba masuk ke Alas Purwo demi mencari kayu atau berburu, kembali dalam keadaan gila, matanya kosong, mulutnya menggumam, "Kebo alas. Kebo alas, minta darah lagi." Ki Mandaraka, dengan senyum tipis dan mata merah, memimpin ritual rahasia di tengah hutan. Ia duduk bersila di depan sumur geni, sumur kuno yang konon menyimpan harta tak ternilai dari zaman kerajaan Majapahit. Di sekelilingnya, para pengikut berpakaian hitam menari dalam irama mantra kuno Jawa kuno, sementara asap dupa membumbung mengaburkan langit. Dari dasar sumur, terdengar raungan rendah, dan emas cair perlahan naik membentuk wajah raksasa kerbau. Kebo Alas, penguasa alam gaib Alas Purwo, menerima persembahan darah dan menjanjikan emas yang tak akan habis selama nyawa terus dipersembahkan. Dengan setiap perjanjian yang ia buat, kekayaan Ki Mandaraka semakin melimpah, tetapi bayangan hitam di belakangnya makin tebal. Ia menyuap para penguasa, membeli tanah desa, dan memaksa warga pindah demi membuka jalur perdagangan gaib. Namun, di langit yang muram, burung gagak mulai berkumpul, dan suara asing menyebar di angin, kabar bahwa Syekh Siti Jenar, sang wali dari Tanah Suci, telah mendengar tentang kehancuran spiritual di Alas Purwo. Pertanda, bahwa api dari langit akan segera menyambar tanah penuh darah ini. Kabut tebal turun seperti tirai gaib yang memisahkan dunia manusia dengan dunia arwah. Setiap malam menjelang purnama mati, tangisan lirih terdengar dari bibir Alas Purwo, seperti jeritan anak kecil yang tersesat. Suara itu menggema hingga ke perkampungan dekat hutan, membuat para ibu memeluk anak-anak mereka erat-erat. Di pinggir desa Watuanyar, seorang wanita tua yang buta bernama Mbok Rondo tiba-tiba menjerit histeris di tengah malam. Ia berteriak bahwa ia melihat anak-anak dibawa oleh makhluk besar bertanduk, masuk ke dalam sumur emas yang menyala di perut hutan. Warga desa berkumpul di balai desa keesokan harinya, menggigil ketakutan. Beberapa orang nekat menyusuri tepi hutan hanya untuk menemukan pakaian anak-anak tergantung di pohon beringin besar yang akarnya mencengkeram tanah seperti tangan makhluk hidup. Yang lebih mengerikan, di bawah akar itu terdapat darah yang belum kering, dan aroma kemenyan bercampur amis menguar dari dalam tanah. Kiai desa menyarankan untuk tidak menyentuh apapun dan segera melakukan selamatan, tapi bahkan ayam yang disembeli untuk kenduri pun mati sebelum sempat dibacakan doa. Desa-desa sekitar akhirnya memilih bungkam, takut bicara berarti mengundang maut. Namun di antara mereka ada seorang kakek renta, bekas santri zaman Sunan Bonang, yang dikenal dengan nama Mbah Surawiryo. Malam itu, ia bermimpi didatangi sosok berjubah putih yang berdiri di atas lautan cahaya. Wajahnya bercahaya tenang dan bersorban putih suci. Sosok itu menatap dalam ke arah Mbah Suro dan berkata dengan suara bergemuruh. "Lembut, jalan menuju kebinasaan telah dibuka oleh manusia tamak. Tapi Allah tak akan membiarkan buminya dikotori tanpa peringatan. Panggillah aku, Syekh Siti Jenar." Keesokan paginya, dengan tubuh renta dan tongkat bambu, Mbah Suro berjalan ratusan langkah ke arah utara. Ia pergi menuju sebuah pesantren tua di pesisir utara, di mana kabarnya Syekh Siti Jenar tengah menyendiri dalam halwat. Warga mengantarnya hingga batas desa dengan linangan air mata. Mereka tahu, ini bukan sekadar permintaan tolong biasa. Ini adalah seruan kepada langit, permohonan agar cahaya turun ke bumi, untuk melawan kegelapan yang telah menjelma nyata di jantung Alas Purwo. Kabut belum sirna saat Syekh Siti Jenar tiba di gerbang gaib Alas Purwo. Pohon-pohon jati tua membungkuk seperti menyambut kehadiran seorang tamu agung, sementara langit mendadak gelap meski matahari masih tinggi. Burung-burung berhenti berkicau, dan angin pun seolah menahan napas. Di tangan kiri beliau menggenggam tongkat kayu tua dari pohon sidar, dan di tangan kanan,
tasbih dari biji kawung yang hanya berbunyi saat menyentuh dimensi batin. Saat kakinya menginjak batas gaib hutan, tanah bergetar, dan suara mengerang terdengar dari dalam bumi, suara makhluk gaib yang menyadari bahwa seorang wali telah masuk ke sarangnya. Syekh Siti Jenar berjalan perlahan menyusuri lorong hutan yang seakan tak berujung. Di setiap langkahnya, dedaunan kering meledak menjadi debu emas dan asap hitam, tanda sihir pesugihan mulai bereaksi. Dari balik semak, muncul bayangan-bayangan hitam berwujud manusia tanpa wajah, mereka melolong sambil menari di atas api kecil, mencoba menggoda dan menyesatkan. Namun Syekh Siti Jenar hanya membisikkan, "La haula wala quwata illa billah," dan seketika makhluk-makhluk itu meleleh seperti lilin disiram air suci. Suara raungan mereka bercampur angin dan menyebar seperti tangisan ribuan arwah yang terperangkap. Setelah perjalanan 3 hari 3 malam dalam keheningan mistik, tibalah beliau di pusat kekuatan pesugihan, sebuah lapangan hitam berlumpur yang dikelilingi pohon kembar beringin berdarah. Di tengahnya, berdiri sebuah sumur batu yang terus memancarkan cahaya emas dari dalam, namun dari tepinya mengalir darah segar. Syekh Siti Jenar berhenti. Ia membaca Asmaul Husna, dan setiap nama Allah yang ia ucapkan membuat langit bergetar. Namun sebelum ia sempat mendekat, muncul sosok tinggi besar berselubung kain hitam dari dalam sumur. Wajahnya adalah wajah Ki Mandaraka, tetapi matanya menyala merah, dan tubuhnya dililit ular emas. Ia telah menyatu dengan makhluk gaib penghuni sumur, Kebo Alas. "Wali tua, kau terlambat, aku telah jadi raja dunia bawah. Semua emas, semua kekuasaan, semua tumbal adalah milikku." Ki Mandaraka tertawa, dan dari tanah muncul tombak-tombak api menyambar ke arah Syekh Siti Jenar. Namun sang wali tak bergeming. Ia menghentakkan tongkatnya ke tanah, dan sebuah lingkaran cahaya berputar muncul dari bumi, mengurung tubuhnya dengan perisai nur ilahi. Pertarungan belum dimulai sepenuhnya, tapi aroma maut dan takdir sudah menggetarkan setiap dimensi. Sebuah perang antara cahaya dan kegelapan akan segera meledak di jantung Alas Purwo. Langit Alas Purwo menghitam seketika, meski belum waktunya senja. Guntur menggelegar dari arah yang tak dikenal, bukan dari awan, tapi dari dalam perut bumi. Ki Mandaraka, yang tubuhnya telah menyatu dengan makhluk pesugihan bernama Kebo Alas, berdiri di puncak sumur gaib. Tubuhnya kini menjulang 3 kali lipat dari manusia biasa, dengan kulit berlapis sisik emas dan 2 tanduk menyembul dari pelipis. Ia tertawa menggelegar, lalu menjejak tanah dengan keras. Dari jejak itu, muncul prajurit-prajurit gaib berbadan arang dan bermata menyala seperti bara, siap melumat siapapun yang melawan. Syekh Siti Jenar berdiri tenang, wajahnya bersinar lembut namun penuh wibawa. Ia menggenggam tongkatnya erat, lalu memejamkan mata seraya melafalkan Asmaul Azam. Dalam sekejap, tanah bergetar dan langit pecah. Dari balik awan turun 5 cahaya putih berbentuk burung Garuda, mengepakkan sayapnya dan menghantam barisan prajurit gaib. Jeritan mereka terdengar seperti suara ribuan tengkorak yang dihancurkan sekaligus. Ki Mandaraka berteriak murka, mengangkat kedua tangannya, dan dari langit turun hujan darah bercampur belatung, mencoba mengotori tanah suci yang dipijak sang wali. Pertarungan terjadi bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga dalam dimensi batin. Dalam sekejap, jiwa Syekh Siti Jenar masuk ke alam gaib, berhadapan langsung dengan inti kekuatan pesugihan, Ruh Iblis bertanduk 7, yang menetap di dalam sumur dan hanya bisa terusir oleh kekuatan ikhlas murni. Dalam alam itu, sang wali bertarung dengan zikir dan cahaya batin, sementara di alam nyata, tubuhnya tetap berdiri tegak dikelilingi pusaran angin tajam dan kilat merah yang meledak dari mata Ki Mandaraka. Alam fisik dan alam batin menyatu dalam satu pertempuran lintas dimensi. Dalam satu hentakan terakhir, Syekh Siti Jenar menghantamkan tongkatnya ke tanah, dan dari dalam bumi memancar sinar putih menyilaukan yang membelah langit dan menembus dasar sumur. Ki Mandaraka berteriak kesakitan, tubuhnya mulai retak seperti tembikar terbakar. Ia mencoba melompat masuk ke sumur, berharap kekuatan pesugihannya memulihkan dirinya. Tapi sebelum sempat menyentuh air gaib itu, muncul tangan api dari dalam sumur yang menariknya masuk dengan jeritan memilukan. Sumur itu mendidih seketika, dan ribuan wajah tumbal terdahulu tampak di permukaan airnya, menangis dan tertawa sekaligus. Pertarungan belum berakhir, tapi keseimbangan mulai terguncang. Setelah tubuh Ki Mandaraka ditelan sumur gaib, hening mencekam menyelimuti Alas Purwo. Tapi bukan ketenangan yang lahir, melainkan keheningan yang menggantungkan ancaman. Syekh Siti Jenar berdiri memandangi sumur itu. Airnya kini berubah bening,
namun dari kedalamannya memancar kilau emas murni yang berputar seperti pusaran. Angin berhenti, waktu seolah membeku. Tiba-tiba, dari dasar sumur terdengar bisikan-bisikan halus yang membujuk, "Wahai hamba cahaya, ambillah, ini balasan atas jasamu, emas untuk membangun dunia." Bisikan itu manis, seperti doa yang dibungkus madu, namun mengandung racun keserakahan. Syekh Siti Jenar memejamkan mata, lalu menengadah ke langit, membaca ayat-ayat suci untuk menahan masuknya godaan halus itu ke dalam relung kalbunya. Tapi tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul dua orang pemuda dengan wajah penuh luka dan tubuh lemah. Mereka adalah warga dari desa sebelah Alas Purwo, yang katanya tersesat saat mencari kayu, tapi tak pernah kembali. Mereka melihat kilau sumur dan matanya memantulkan nafsu. "Guru, bolehkah kami mengambil sedikit saja? Untuk kehidupan, bukan untuk kemewahan." Suara mereka terdengar tulus, namun dari sorot matanya tampak jiwa mereka mulai tergoda oleh sihir sumur. Syekh Siti Jenar memberi isyarat larangan, namun sebelum sempat mencegah, salah satu pemuda melompat ke bibir sumur dan mencelupkan tangan ke air. Seketika itu juga, tubuhnya membeku, matanya terbeliak, dan ditarik masuk oleh tangan-tangan emas yang menjulur dari dalam air. Jeritannya menembus kabut, mengiris sunyi. Temannya yang satu hanya bisa terduduk, menangis penuh penyesalan. "Ia tak meminta untuk kebaikan, ia meminta untuk mempercepat kesenangan," ujar sang wali lirih, lalu menutup matanya, merasakan gelombang energi hitam yang kembali bergejolak di kedalaman sumur. Malam pun turun, langit kembali memerah seperti daging yang dikuliti. Syekh Siti Jenar tahu, kutukan sumur ini tak bisa dimusnahkan sepenuhnya, karena ia bukan sekadar tempat pesugihan, tetapi gerbang ujian bagi manusia. Sebuah pintu yang dibuka oleh hawa nafsu, dan hanya bisa ditutup oleh keikhlasan murni. Sang wali menancapkan tongkatnya di tepi sumur, lalu membaca doa pemeterai, menguncinya dengan ayat-ayat rahasia dari ilmu hakikat. Tapi sebelum pergi, ia menoles sekali lagi. Di dalam kilau air sumur, tampak wajah Ki Mandaraka menatap balik, tersenyum, dan menangis sekaligus. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, kabar tentang sumur emas di tengah Alas Purwo menyebar seperti api di musim kemarau. Para saudagar tamak, bangsawan rakus, hingga dukun pesugihan dari berbagai penjuru mulai berdatangan diam-diam. Mereka membentuk rombongan dengan juru kunci, sesajen mewah, dan mantra-mantra gelap yang dibisikkan saat malam menjelang. Mereka percaya bahwa harta karun itu hanya bisa diambil dengan ritual khusus. Tapi satu hal yang tak mereka sadari, sumur itu hidup, dan punya kehendaknya sendiri. Suatu malam bulan mati, iring-iringan 7 orang saudagar berpakaian serba hitam memasuki jantung Alas Purwo. Langkah mereka senyap, namun tak satu pun di antara mereka memantulkan bayangan di tanah. Mereka membawa kendi darah kambing cemani, bunga setaman 7 rupa, dan emas murni sebagai tumbal. Saat mereka tiba di bibir sumur, suasana berubah mencekam. Kabut turun tiba-tiba, dan suara gamelan kuno terdengar dari kejauhan, namun tak ada sumbernya. Salah satu dari mereka mulai membaca mantra pemanggil penghuni sumur. Tapi yang datang bukan jin penjaga harta, melainkan arwah para tumbal masa lalu. Dari balik kabut, muncul arak-arakan sosok-sosok tanpa mata dan tanpa kaki, melayang sambil menangis, menjerit, dan tertawa sekaligus. Mereka mengepung rombongan itu, dan seketika tanah di sekitar sumur retak. Dari celah-celahnya, keluar tangan-tangan berlapis emas mencengkeram kaki para saudagar. Mereka berteriak, membacakan mantra-mantra penyelamat, namun suaranya ditelan angin. Salah satu dari mereka mencoba melarikan diri, tapi setiap langkah membawanya kembali ke tempat semula, dikelilingi oleh wajah-wajah yang haus pembalasan. Di tempat lain, Syekh Siti Jenar yang tengah berzikir di sebuah surau terpencil, tiba-tiba dihampiri angin panas dari arah timur. Ia membuka matanya, lalu berkata lirih, "Mereka datang dengan tamak, dan akan pulang tanpa nama." Ia pun segera bangkit, membawa tongkatnya kembali menuju Alas Purwo. Tapi kini, ia bukan hanya ingin mengunci sumur itu, melainkan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat sebelum semuanya terlambat. Sebab, ketika nafsu telah membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia kegelapan, maka tak ada tempat yang aman dari cengkeraman alam gaib. Langkah Syekh Siti Jenar menembus kabut Alas Purwo, menyibak hawa maut yang menggantung di udara. Langit memerah seolah darah tumpah dari langit gaib, dan tanah bergetar seperti jantung raksasa yang baru terbangun. Di tepi sumur, para saudagar telah raib tanpa jejak,
hanya tersisa pakaian mereka yang terbakar perlahan oleh nyala api tak kasat mata. Dari kedalaman sumur, suara gemuruh mengguncang alam. Sosok besar perlahan muncul, setengah manusia, setengah ular, bersisik emas, bermata 7, dan bersuara 7 lidah. Ia adalah Ratu Kuncara Ningrat, penguasa gaib sumur pesugihan yang telah bersemayam ribuan tahun. Siapa engkau yang berani mengganggu pusaka agungku? Suaranya menggema seperti guntur yang meremukkan tulang. Syekh Siti Jenar berdiri dengan tenang, tongkatnya ditancapkan ke tanah. Aku bukan datang untuk mengambil hartamu, tapi untuk menutup pintumu dari godaan dunia, jawabnya, lirih namun mengguncang semesta. Ratu Kuncara tertawa, dan langit runtuh oleh kilat petaka. Ia melesat, menyerang sang wali dengan cambuk api dari rambutnya. Tapi dari ujung tongkat Siti Jenar, memancar cahaya putih. Menyilaukan, cahaya hakikat yang tak bisa disentuh makhluk gaib. Pertarungan dahsyat pun pecah. Petir saling sambar di langit, pepohonan terbelah, tanah terangkat, dan suara tangisan para arwah bergema bagai nyanyian kematian. Namun dalam puncak kemarahan sang ratu gaib, Syekh Siti Jenar menutup mata, membacakan ayat pemusnah hijab antara dunia zahir dan batin. Tiba-tiba tubuh Ratu Kuncara menggigil, sisiknya rontok satu persatu, dan matanya menyala lalu meledak oleh cahaya kebenaran. Ajaranmu membakar singgasana gelapku, tapi aku tahu, waktumu di dunia pun hampir selesai, ujar sang ratu sebelum menghilang dalam raungan badai. Syekh Siti Jenar menutup sumur itu dengan batu hitam yang diambil dari dasar Gunung Raung, batu yang hanya bisa dipindahkan oleh tangan orang suci. Ia lalu meninggalkan alas Purwo tanpa menoleh. Namun sejak saat itu, sumur tersebut tetap menyimpan misteri. Emas masih berkilau di dasarnya, memanggil dalam diam. Kadang, ada orang datang dan mendapat pertolongan setelah berdoa dengan tulus. Tapi lebih sering, mereka yang datang dengan nafsu lenyap bagai embun pagi. Hingga hari ini, alas Purwo tetap angker, sunyi, dan menyimpan kutukan yang tak semua orang berani sentuh. Sampai sekarang alas Purwo masih tetap menjadi hutan yang penuh istri dan tidak banyak orang yang berani untuk mengetahui hal-hal gaib di sana. Terima kasih.